Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran dari matematika kelas 12. Untuk video kali ini akan saya jelaskan mengenai titik stasioner yang mempunyai banyak nama. Bisa saja titik stasioner, titik balik, titik puncak, titik ekstrim, kemudian ada lagi titik maksimum atau titik minimum. Nah, untuk selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah titik stasioner atau mempunyai nama lain. Nama lainnya banyak sekali, ada sekitar 5. Titik stasioner, titik ekstrim, titik puncak, titik balik, titik maksimum atau titik minimum. Nah, yang dimaksud dengan titik itu berarti X, Y atau koordinatnya adalah X, Y. Tapi nanti kalau yang ditanyakan hanya nilai stasioner, nilai ekstrim, nilai puncak, nilai maksimum, nilai minimum, itu hanya Y-nya saja, ya. Kalau dia yang ditanyakan adalah titik berarti X, Y. Sedangkan kalau hanya nilai saja berarti itu yang ditanyakan hanya Y-nya saja. Nah, ini sebagai gambaran apabila ada sebuah kurvanya adalah kurva fx, di mana gambarnya misalkan saja ini seperti ini, maka yang dimaksud dengan titik stasioner itu adalah titik puncaknya. Puncak bisa paling atas, bisa nanti kalau bentuknya berkebalikan berarti puncaknya paling bawah. Ya, kalau dia puncaknya berada di atas berarti dia disebut maksimum, tapi kalau di bawah berarti dia disebut minimum. Nah, untuk menentukan titik stasioner ini ada syaratnya, ya, dimana syarat stasioner itu sendiri adalah f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Contoh, tentukan titik stasioner dari, ya, yang pertama misalkan fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3, ya. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3. Karena yang ditanyakan titik berarti nanti jawabannya x dan y-nya. Nah, syaratnya untuk menentukan stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan saja fungsinya yaitu x kuadrat min 4x plus 3. Turunannya apa? Berarti pangkatnya kalikan koefisiennya, sehingga menjadi 2x pangkatnya kurangi 1 berarti 2x pangkat 1, nggak usah ditulis. Kemudian min 4x karena x-nya pangkat 1, maka turunannya x-nya tinggal dihilangkan menjadi min 4 sama kemudian plus 3-nya turunannya adalah 0 berarti nggak usah ditulis, maka kemudian langsung sama dengan 0. Sehingga dari f aksen x sama dengan 0 kita peroleh 2x min 4 sama dengan 0. Maka kita bisa ketahui penyelesaian dari x-nya, yaitu min 4-nya pindah ruas berarti 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Nah, x-nya sudah ketemu yaitu sama dengan 2, maka untuk mencari y-nya kita tinggal masukkan atau substitusikan ke fungsi fx-nya. X sama dengan 2, maka f2 sama dengan x-nya kita ganti 2 berarti 2 kuadrat x kuadrat, x-nya kita ganti 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 4 min 8 plus 3 atau sama dengan min 1. Maka titik stasionernya, karena pertanyaannya adalah titik stasioner, sehingga hasilnya harus x, y, ya. Fx itu sama saja dengan y atau 2, min
1. Nah, kalau yang ditanya hanya nilai stasionernya, maka jawabannya hanya Y-nya saja, bukan X-nya, tapi Y-nya. Itu sama dengan min 1. Contoh yang selanjutnya adalah contoh yang kedua. Pertanyaannya masih sama, yaitu menentukan titik stasioner di mana fungsi fx-nya atau y-nya sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 24x plus 7. Nah, ini fx-nya pangkat 3, sehingga mungkin nanti untuk penyelesaiannya agak panjang sedikit. Nah, syaratnya masih sama, di mana untuk menentukan titik stasioner syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan saja fungsi fx-nya, x pangkat 3 berarti turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat diturunkan berarti ini kalikan dengan koefisiennya sehingga menjadi 6x pangkatnya kurangi 1 berarti pangkat 1 nggak usah kita tulis. Kemudian dikurangi karena x-nya 24x ini x-nya pangkat 1, maka turunannya x-nya tinggal dihilangkan sehingga menjadi min 24. Kemudian konstanta plus 7-nya kita turunkan adalah 0, maka tidak usah kita tulis. Kemudian sama dengan 0. Sehingga turunannya adalah 3x kuadrat plus 6x min 24 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa turunannya berbentuk persamaan kuadrat. Karena itu maka kita harus memfaktorkan. Nah, karena di sini koefisiennya bisa kita bagi atau kita sederhanakan, dibagi dengan 3 terlebih dahulu agar mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Semuanya kita bagi 3 berarti x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Baru kemudian kita faktorkan, x kuadrat itu sendiri adalah x dikalikan dengan x. Kemudian min 8, berapa kalau dikalikan hasilnya min 8? Berapa kali berapa hasilnya min 8? Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya 2, yaitu adalah 4 kali min 2. 4 kali min 2 itu min 8. Tetapi kalau dijumlahkan 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 2. Sehingga faktor dari x kuadrat plus 2x min 8 adalah x plus 4 dikali x min 2 sama dengan 0. Maka kita dapat tentukan bahwa x plus 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min 4, atau x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh di mana kita punya x-nya ada 2 angka atau 2 nilai, yaitu x1-nya adalah min 4 dan x2-nya adalah 2. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan y-nya. X1 sama dengan min 4, kita tentukan y-nya itu berapa. Kita masukkan atau substitusikan ke fungsi fx-nya, di mana x-nya kita ganti dengan min 4. Maka x pangkat 3 adalah min 4 pangkat 3, kemudian ditambah 3 kali x kuadrat berarti 3 kali min 4 kuadrat, dikurangi 24 kali min 4 ditambah 7. Maka hasilnya min 4 pangkat 3 itu adalah berarti 16 min 64 ditambah 3 kali min 4 kuadrat itu 16 di min 24 kali min 4 berarti plus 24 itu berarti 96 ditambah 7, sehingga hasilnya min 64 ditambah 48 ditambah 96 ditambah 7. Maka didapatkan kalau kita operasikan hasilnya adalah 87. Sehingga kita ketahui bahwa titik stasioner yang pertama itu adalah min 4,87. Kemudian kita lanjutkan ke titik stasioner yang kedua. X2-nya sama dengan 2,
dengan cara yang sama kita dapat tentukan Y2-nya, kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Sama fungsi fx-nya berarti f2, x-nya kita ganti ke 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 kali x kuadrat, berarti 3 kali 2 kuadrat min 24 kali 2 ditambah 7, atau hasilnya adalah 8 ditambah 2 kuadrat 4 kali 3 itu 12 dikurangi 48 ditambah 7, sehingga kita dapatkan 8 ditambah 12 min 48 ditambah 7 adalah min 21. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik stasioner yang kedua adalah 2, min 21. Ada 2 titik stasioner. Nah, kalau nilai stasionernya berarti kita Y-nya saja. Nilai stasionernya 87 atau min 21. Nah, kemudian kalau kita lihat di judulnya itu ada nilai atau maksimum dan minimum. Nah, untuk menentukan maksimum dan minimum itu tinggal kita bandingkan nilai stasionernya. 87 dengan min 21 lebih besar yang mana? Karena 87 lebih besar berarti ini namanya nilai maksimum dan min 21-nya adalah nilai minimum. Sedangkan titik min 4,87 itu adalah titik maksimum, sedangkan 2, min 21 itu adalah titik minimum. Demikian video pembelajaran dari matematika kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom yang sudah saya upload, dan jangan lupa untuk presensi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.